bersyukur pada pagi hari menjelang siang ini kita bisa datang kepada Tuhan dan kita sudah memuji, membesarkan nama Tuhan. Kita bersyukur bukan karena kuat gagah kita, Amen. semua karena pertolongan Tuhan, semuanya karena kasih karunia Tuhan, sehingga dimampukanlah kita hari ini, sehingga kita dapat belajar, memberikan, mempersembahkan semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita bersyukur ya, kita sudah memuji Tuhan dan kita siapkan hati kita yang paling baik, yaitu tanah hati kita yang paling subur, untuk kita diisi dengan benih-benih firman Tuhan ya. Puji Tuhan, mari kita sama-sama membuka Alkitab kita sama-sama belajar yang terdapat di Matius pasal yang ketiga, ayat yang tidak asing lagi bagi kita semuanya. Matius pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Matius pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Kita akan baca bergantian, ayat ganjil itu kaum pria dan genap itu kaum wanita, dan diakhiri ayat 12 kita baca bersama-sama. Apakah semuanya sudah menemukan? Amen. Kalau sudah, kita akan baca bersama-sama. Dari kaum pria kita akan baca dari judulnya terlebih dahulu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 2, 3. Yohanes Pembaptis. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, Bertobatlah, sebab kerajaan sorga sudah dekat. sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang madu hitam. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Tapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, hai kamu keturunan ular beluga, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Tapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya, yang akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya dalam lumbung. Tapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Amin. Tuhan, silakan dulu. Di mana di sini kita mengetahui di mana silsilah Yohanes Pembaptis adalah termasuk ya rekan saudara ya dulurnya dari Yesus Kristus. Ya. Yohanes Pembaptis kalau ya diperumpamakan kalau orang Batak, Yohanes Pembaptis ini adalah tulangnya dari Yesus. Itu yang terjadi. Ya. Dia lahir lebih dahulu, ya. Kok bisa tulangnya bisa, ya? Selisihnya sangat berdekatan karena orang tua Yohanes itu mandul. Sudah tua baru punya anak. Itu yang terjadi. Ya. Walaupun mandul, pada waktu tuanya Tuhan mengizinkan, ya, seorang anak lahir yang bernama Yohanes yang tugasnya untuk mempersiapkan
jalan untuk Tuhan. Amin. Kenapa? Karena sebentar lagi Tuhan akan datang. Datang untuk mengunjungi setiap orang-orang Israel, dikunjungi ya, melalui setiap apa? Melalui setiap jalan-jalan. Amin. Itu terjadi. Tuhan Yesus datang ke orang-orang Israel, bukannya datang tiba-tiba langsung menghilang, ting ada di sana, ting ada di sana. Dia juga harus melewati jalan. Amin. Itu terjadi. Harus melewati jalan sehingga orang berkerumun ketika mendengar Yesus datang. Dia, ya, orang banyak itu segera berkerumun di jalan, ya, untuk menjumpai Yesus. Itu yang terjadi. Dan sebelum Yesus memulai pelayanannya, Yohanes memberitakan bahwa kerajaan Allah sudah dekat dan sangat dekat. Karena rajanya sudah ada di bumi. Sebentar lagi raja itu, namanya kerajaan pasti identik dengan sang raja. Ya. Raja itu akan datang melayani, menjumpai setiap manusia. Ini namanya kabar baik. Amin. Kabar yang sangat baik melebihi kehadiran presiden datang ke rumah kita. Amin. Itu terjadi. Ini Tuhan yang datang. Itu yang terjadi. Makanya Yohanes ditugaskan untuk mempersiapkan jalan. Kalau ada jalan yang rusak, kalau ada jalan yang benar-benar, ya, ada sesuatu jalan yang tidak bisa dilalui, maka Yohanes harus memperbaiki jalan itu. Itu yang terjadi. Ya. Kalau Bapak Bupati kita mau pergi ke hutan, mau berburu, maka sebelum di hari H besoknya sebelum datang, pasti ada tugas yang dikerjakan oleh Sol PP, siapa lagi? Polisi, tentara. Untuk apa? Untuk membuka jalan. Betul? Membuka jalan supaya bupati ini, ya, masuk hutan enak jalannya. Walaupun berburu, harus memastikan aman. Nah, itulah yang dilakukan oleh siapa? Dilakukan oleh Yohanes. Hai saudara-saudaraku, ya. Hai orang-orang yang sangat dikasihi oleh Bapa di sorga, ya. Yohanes sedang memberitakan kabar yang sangat-sangat baik kepada orang Israel. Karena itulah yang dinanti-nantikan oleh orang-orang Israel. Tuhan itu akan sebentar lagi mengunjungi, menemui kamu satu persatu. Itu berterjadi. Maka daripada itu, apa tugasnya Yohanes selanjutnya? Disuruh yang namanya bertobat. Bertobat. Bertobatlah. Dan ketika orang bertobat, maka respon orang bertobat apa? Segera mereka harus memberi diri mereka dibaptis. Itu yang terjadi. Dan semua orang-orang bertobat ini adalah orang-orang yang dijamah oleh siapa? Dijamah oleh Roh Kudus. Dijamah oleh firman yang mereka sudah dengar. Itu terjadi. Maka terjadilah pertobatan, dan pertobatan itu disertai dengan tindakan. Tindakan adalah mereka harus dibaptis, karena baptisan itu adalah tanda pertobatan. Itu yang terjadi. Setelah mereka dibaptis, mereka bertobat. Cukup sampai di sini pemberitaan ini? Cukup sampai di sini pemberitaan? Puas Yohanes hanya sekedar bertobat? Tidak. Ada satu lagi yang harus dikerjakan orang yang sudah bertobat. Apa? Harus menghasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan. Itu baru bertobat. Amin. Orang yang fokusnya berbuah, itu namanya bertobat. Itu terjadi. Itulah gambaran yang sedang disampaikan kepada Yohanes. Kalau tidak menghasilkan buah apa, maka kapak sudah tersedia. Akan ditebang. Itulah nasib kita. Kalau kita menyia-nyiakan yang namanya kasih karunia.
terjadi. Nah, ini gambaran yang namanya buah. Itu gambaran, pasti gambaran pohon, betul? Ya. Buah itu selalu gambarannya, identiknya, perumpamannya adalah pohon. Itu terjadi. Ya. Pohon, ya. Dan sebelum jadi pohon, awal mulanya adalah yang namanya biji. Ya. Awal mulanya adalah biji. Nah, seperti ini. Sebelum pohon itu besar dan berbuah, awal mulanya adalah biji. Biji ini gambaran apa? Gambaran iman. Gambaran iman. Kabar baik yang disampaikan oleh Yohanes ini adalah biji. Dia menyampaikan supaya mereka yang mendengar boleh beroleh iman. Orang yang mendengar firman Tuhan yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis adalah firman yang benar-benar kabarnya melebihi segala kabar yang terbaik yang ada di dalam dunia. Itu kabarnya bahwa kita harus dapat yang namanya iman. Itu terjadi. Inilah yang sedang ditabur oleh Yohanes adalah iman. Kabar yang sangat-sangat gembira, yang membuat masa depan kita masa depan yang sangat gilang gemilang di dalam Tuhan. Itu terjadi. Dan ketika mulai biji ini ditanam, apa yang mula-mula? Yang mula-mula tumbuh adalah akar. Yang mula-mula tumbuh adalah akar. Itu terjadi. Akar itu ketika kita dapat iman, maka akar itu tugasnya untuk apa? Mencari makanan. Ketika kita ada iman, maka kita ada kerinduan. Kerinduan untuk apa? Mencari Tuhan. Seperti sekarang. Kenapa kita datang ke gereja? Bukan untuk bertemu pendeta. Bukan untuk bertemu satu dengan lain. Yang paling berharga, kita dapat bertemu dengan Tuhan. Amin. Itu terjadi. Walaupun Tuhan itu tidak kita lihat, namun kita percaya kita sedang mencari Tuhan. Itu terjadi. Gak bisa dipaksa orang datang ke gereja, gak bisa dipaksa. Kalau kita bisa datang ke gereja berarti apa? Ada sesuatu benih yang Tuhan taruh. Itu namanya benih apa? Benih iman. Amin. Itu. Sehingga kita tergerak untuk datang kepada Tuhan. Itu terjadi. Ketika kita mulai datang kepada Tuhan, mencari Tuhan, maka apa yang terjadi? Seterusnya timbullah yang namanya tunas. Tunas. Itu terjadi. Mulai ketika dia tumbuh masih kelihatan bijinya. Lama-lama apa yang terjadi? Nggak ada lagi kelihatan bijinya kan? Nggak ada lagi kelihatan bijinya. Itu terjadi ketika kita punya iman apa? Iman yang mau menyerahkan diri kita untuk bertobat, yaitu menyerahkan diri kita untuk dibaptis. Berarti kita jadi apa? Jadi manusia baru. Amin. Nggak kelihatan lagi bijinya, nggak kelihatan lagi. Benar-benar jadi baru. Amin. Kita ini jadi manusia baru. Yaitu manusia baru itu seperti apa? Manusia yang meninggalkan kehidupan lamanya. Apa? Meninggalkan kehidupan lama yang penuh dengan dosa. Itu terjadi. Dulu suka berdosa, tetapi ketika dijamah oleh firman, dapat iman, maka dosa itu kita tinggalkan. Maka dosa itu kita berhenti melakukan yang namanya dosa. Itu dari dulu kita nggak suka datang sama Tuhan, tiba-tiba kita bertobat, maka kita lama-lama suka datang kepada Tuhan. Itu bertobat. Selalu ada yang namanya perubahan, selalu ada yang namanya perubahan, atau selalu ada yang namanya pertobatan. Setiap hari selalu ada yang namanya pertobatan. Ya. Itu pohon itu setiap hari semakin apa? Selalu terjadi peningkatan atau pertumbuhan. Dia bisa semakin tinggi, ya dia juga bisa semakin besar, dia juga bisa daunnya semakin subur. Itu terjadi. Selalu ada
perubahan. Dan perubahan itu selalu dimulai dari apa? Dari akar. Itu terjadi. Ketika kita semakin mencari Tuhan, maka apa? Maka kita akan semakin segera mudah menjadi orang yang bertobat. Amin. Itu yang terjadi. Iman itulah yang menggerakkan siapa? Yang menggerakkan Petrus, ketika didatangi oleh Tuhan, dia lagi susah, ya, menangkap ikan nggak dapat apa-apa. Tetapi ketika Tuhan Yesus datang, dia sedang lelah, ya. Akhirnya dia membereskan. Tuhan bilang, ya, ayo kita, ya, segera kita, ya, kita jalankan perahu ini ke tempat yang lebih dalam lagi dan tebarkanlah jalan. Padahal sebenarnya apa? Sebenarnya Petrus bilang apa? Ya, bilang, ya Tuhan, sudah sepanjang malam aku menangkap ikan, gak dapat apa-apa. Logikaku berkata, Tuhan, gak mungkin ikan itu ada di pinggir pantai, di tempat yang sangat-sangat, ya, dangkal ini, Tuhan, gak mungkin. Ya. Namun kalau Tuhan yang menyuruhnya, aku akan lakukan. Itu namanya apa? Itu namanya iman namanya. Iman itu apapun yang Tuhan suruh, ya, walaupun logikanya berkata tidak mungkin, namun hatinya melakukan. Itu namanya iman. Itu bertolak belakang, logika dan hati kita bertolak belakang. Itu terjadi. Namun iman itu menggerakkan kita untuk mau melakukan apa yang disuruh Tuhan. Akhirnya apa? Akhirnya Petrus bisa menangkap sejumlah ikan yang sangat banyak, sehingga jalannya itu hampir koyak. Ya. Ketika mereka berhasil, apa yang dilakukan Yesus? Yang dilakukan oleh Petrus, maka dia segera berlutut datang kepada Yesus. Tuhan, pergilah jauh daripadaku. Aku ini orang yang berdosa, enggak layak. Padahal Tuhan enggak pernah nyinggung dosanya, enggak pernah. Itu terjadi. Iman itu seperti itu. Ya. Iman yang benar itu seperti itu, enggak perlu disinggung-singgung. Ya. Tiba-tiba dapat berkat, malah buat orang itu bertobat. Sebenarnya enak, seperti itu maunya Tuhan. Sebenarnya setiap berkat yang kita terima itu sebenarnya mampu membuat kita makin bertobat. Amin. Nggak perlu lagi, ya, nggak perlu lagi dikasih firman ini yang tidak boleh, ini yang tidak boleh, ini yang tidak boleh. Justru ketika kita dapat berkat, justru memampukan kita menyadari kita, ya, ternyata selama ini saya salah. Amin. Itu terjadi. Itu yang dialami oleh Petrus. Ya. Pada akhirnya apa? Pada akhirnya, ya, Yesus lihat puas sampai demikian. Kamu orang bertobat, ya, kamu nggak boleh sampai di sini pertobatanmu. Aku mau engkau jadi muridku. Nah, itu terjadi. Ikutlah aku, maka engkau akan kujadikan penjala manusia, bukan lagi penjala ikan. Itu terjadi. Maka iman itulah yang menggerakkan siapa? Yang menggerakkan Petrus untuk memberi diri jadi murid. Jadi murid. Itu yang terjadi. Ya. Itulah pentingnya iman. Iman itu menggerakkan Petrus, menggerakkan orang-orang yang berdosa banyak. Ya, bukan hampir semua murid-murid Yesus itu adalah orang berdosa. Namun karena iman, mereka rela menyerahkan dirinya untuk mereka jadi murid. Ikut Tuhan kemanapun Yesus pergi, mereka harus ikut. Itu namanya iman. Ketika iman itu terus bertumbuh, apa yang terjadi? Maka Petrus, ya, sebagai seorang murid, kita lihat Petrus itu orang yang hebat, ya, orang yang berkomitmen. Orang yang kelihatannya rela mati untuk Tuhan. Namun apa yang terjadi ketika dalam perjalanan pemuridan mengikuti Tuhan, ternyata Petruslah orang yang seringkali melakukan kesalahan.
yang suka bantah kepada Tuhan, yang suka kasih ide yang cemerlang, namun idenya itu mendatangkan keburukan. Ya. Ternyata Petruslah orang yang setiap hari dimarahin oleh siapa? Oleh Tuhan, ditegur oleh Tuhan. Itu yang terjadi. Ya. Namun apa? Namun ketika dia marahin, Petrus nggak pernah ngambek sama Tuhan, nggak pernah ngambek sama Tuhan. Itu yang terjadi. Nggak pernah Petrus itu sakit hati sama Tuhan. Ya. Namun Petrus itu selalu mau dinasihati, ditegur oleh Tuhan. Ya. Makanya Petrus itu selalu mengalami pertumbuhan. Setiap hari dia mengalami pertobatan. Amin. Itu terjadi. Berubah. Nggak hanya Petrus, dia tinggi berubah. Nggak hanya kurus terus, tetapi batang itu semakin gemuk, semakin membesar. Betul? Amin. Itulah Petrus. Petrus meninggalkan, walaupun tiap hari melakukan kesalahan, tapi dia tetap berjuang mau memperbaiki dirinya. Itu namanya bertobat. Amin. Itu yang terjadi. Itu pentingnya. Pentingnya ya, benih firman Tuhan yang ditabur. Karena benih itulah yang memampukan kita untuk kita menyerahkan diri jadi murid, sehingga ketika kita masuk dalam pemuridan seperti yang namanya Petrus, walaupun dia terus dinasihati oleh Tuhan. Karena apa? Karena lebih banyak ya ditegur oleh Tuhan, karena banyak ide-ide yang cemerlang ada pada Petrus. Dia mengusulkan ide. Oh Tuhan ini, oh Tuhan ini, oh Tuhan ini, oh Tuhan ini. Idenya selalu ditolak mentah-mentah. Bahkan ide yang sangat cemerlang, apa kata Tuhan Yesus? Hai iblis, nyala kamu. Apa idenya itu? Apa idenya Petrus itu? Supaya Yesus tidak jadi disalibkan. Maka Yesus marah. Kamu itu ya, bukan dapat ide dari kepintaranmu, kamu itu dapat ide dari iblis. Iblislah ya, yang menanamkan ide di dalam pikiranmu itu, sehingga kamu nggak setuju bahwa Yesus harus disalibkan. Itu yang terjadi. Ya. Itu terjadi. Maka penting sekali ya, ketika Petrus selalu mendekatkan diri kepada siapa? Kepada Yesus. Murid itu artinya mendekatkan diri kepada Yesus. Belajar. Amin. Belajar karena dia tahu akunya orang bodoh yang harus terus ya diajari oleh Tuhan. Amin. Itu terjadi. Maka apa? Maka walaupun Petrus selalu setiap hari melakukan kesalahan, apakah pernah Yesus mengusirnya? Tidak. Apakah pernah Yesus mengusirnya? Tidak. Tidak pernah. Itu terjadi. Semua murid-muridnya Tuhan Yesus nggak ada pernah diusir. Termasuk siapa? Termasuk yang paling jahat siapa? Yudas. Yudas nggak pernah diusir. Dia malah mati bunuh diri. Itu terjadi. Kenapa? Karena Tuhan Yesus itu sangat sayang. Itu terjadi. Nggak diusir. Namun ada beberapa murid yang nggak diusir malah keluar sendiri. Gara-gara apa? Tuhan, aku janji akan mengikutimu Tuhan, tapi beri aku kesempatan, biarkan aku menguburkan ayahku, biarkan aku pamitan dulu sama ayahku. Mereka pergi sendiri. Itu yang terjadi. Yesus itu tidak mau mengusir siapapun. Tuhan Yesus itu maunya kita itu selalu di dekat dengan Tuhan. Siapa yang bisa menggerakkan kita untuk dekat sama Tuhan? Siapa yang bisa menggerakkan? Itu adalah iman. Iman yang bisa menggerakkan kita untuk datang kepada Tuhan, untuk menyerahkan diri kita kepada Tuhan sebagai murid yang mau belajar terus setiap hari. Sehingga apa? Sehingga ketika kita datang kepada Tuhan seperti akar selalu mencari makanan, maka selalu ada perubahan. Maka selalu ada perubahan. Selalu setiap hari ada pertobatan, walaupun tiap hari melakukan kesalahan. Itu terjadi.
pertahankan kesalahan itu. Amen. Akui kesalahan itu gampang, kabar baiknya. Kalau engkau salah, datang sama Tuhan minta ampun, pasti ampuni. Amen. Itu sangat gampangnya itu terjadi. Tapi seringkali kita masih tetap berkeras hati. Itu terjadi. Makanya terus bergumul. Minta kenapa? Karena Roh Kudus yang di dalam diri kita mampu menginsafkan kita. Betapa kerasnya hati kita, Roh Kudus mampu menginsafkan kita. Amen. Itu kabar baiknya. Gak ada yang gak bisa dikerjakan Roh Kudus. Sejahat-jahatnya apapun kita, Roh Kudus mampu mengubahkan kita. Amen. Itu yang terjadi. Minta kepada Tuhan, datang kepada Tuhan. Kalau kita sadar bahwa kenapa kok hari-hari ini aku makin keras. Ya, nggak suka ditegur oleh firman Tuhan, nggak suka dinasihati oleh firman. Datang kepada Roh Kudus. Roh Kudus, tolong aku. Aku tidak mau begini terus. Amen. Aku mau diubahkan. Aku tidak mau hatiku keras. Aku mau diubahkan. Amen. Itu yang terjadi. Itu kabar baik. Ya. Kabar baik bagi kita karena Roh Kudus tinggal di dalam hidup kita. Dialah yang bisa menginsafkan kita. Kenapa kok aku berat sekali ya datang kepada Tuhan? Ya. Minta Roh Kudus, tolong aku orang berdosa. Ya. Yang susah sekali mau mencarimu, tolong aku Roh Kudus, jamah aku. Itu yang terjadi. Maka selalu ada perubahan. Nah, dan ketika ada perubahan, bukan hanya perubahan ada di atas, tetapi juga selalu ada perubahan di bawah. Maka akarnya itu akan semakin apa? Semakin membesar, semakin panjang. Betul? Semakin panjang ke dalam, ya. Akar itu akan semakin panjang ke dalam. Dan ketika kita mengalami pertumbuhan di dalam Tuhan, maka apa? Maka kita akan semakin suka mencari Tuhan dan mencari kebenaran. Amen. Itu terjadi. Suka. Bahkan setiap hari kita maunya datang sama Tuhan. Ya. Kalau ibadah nggak hanya cukup seminggu sekali datang ibadah kepada Tuhan. Amen. Hari Rabu ada ibadah apa? Wanita ada kaum pria. Iman itu akan memacu kita untuk kita datang. Amen. Ibadah hari Rabu. Hari Kamis ada ibadah apa? Ada ibadah pertengahan. Jumat ada apa? Ada apa? Ada menara doa. Menara doa. Yang sekarang yang masih aktif menara doa Batu Kuning dan Sukaraya. Itu menjadi. Hari Sabtu ada ibadah pemuda remaja. Ya. Hari Minggu ada ibadah umum, ibadah sekolah minggu. Ya. Malamnya ada doa. Itu terjadi. Iman itulah yang menggerakkan kita sehingga kita semakin mendalam sama Tuhan. Amen. Itu yang terjadi. Kalau belum sampai di situ, maka kita koreksi diri kita. Berarti iman kita stagnan namanya. Iman kita kerdil hanya sampai ke pohon yang kecil. Itu terjadi. Namun kalau kita semakin berapi-api dalam Tuhan, suka datang sama Tuhan, ya, semua kegiatan-kegiatan ibadah yang sudah ditetapkan di gereja diikuti, bahkan bikin lagi yang lebih lagi di rumah mereka masing-masing, di rumah bapak-bapak, ibu-ibu masing-masing bikin persekutuan doa sendiri-sendiri secara keluarga. Amen. Itu yang dimau Tuhan. Itu yang terjadi. Kalau kita masih bertahun-tahun hanya seminggu sekali, itu yang terjadi. Tuhan mau kita memperbaiki diri. Amen. Itu terjadi. Supaya apa? Supaya kalau itu terjadi, maka kita akan terjadi perubahan juga ke atas. Ya. Perubahan ke bawah akan berjalan bersama-sama dengan perubahan ke atas. Ke atas itu yang namanya pertobatan namanya. Itu terjadi. Ya. Semakin kita suka datang kepada Tuhan, maka semakin mudah kita untuk bertobat. Amen.
terjadi. Itu yang dimau oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Apalagi akar ini kalau semakin mendalam itu artinya membuat kita semakin menjadi orang yang rendah hati. Itu akar itu ya nggak mau menonjol, betul? Dia itu ke dalam, nggak mau menonjol. Yang ditonjolkan siapa? Yang ditonjolkan iman itu, yang ditonjolkan Tuhan. Bukan bakat, bukan talenta, bukan karunia yang ditonjolkan. Yang ditonjolkan Tuhan. Itu namanya iman. Dia semakin hari semakin rendah hati. Itu terjadi. Contoh, walaupun anak itu sudah dari lahir dikasih IQ yang tinggi, tanpa belajar dia pasti bisa mengerjakan tugas. Namun kalau dia punya iman, selalu setiap dia belajar, selalu dia pertama kali dia lakukan berdoa kepada Tuhan. Dia berdoa, Tuhan, walaupun aku pintar, aku tidak mau mengandalkan kepintaranku, aku mengandalkan Tuhan, berkati aku lebih lagi. Itu terjadi. Itu namanya iman yang membuat kita semakin rendah hati. Kalau tanpa Tuhan, aku gak bisa buat apa-apa, Tuhan. Itu terjadi. Kalau tanpa Tuhan, kelihatan apa yang dibuat berhasil, namun pada akhirnya itu membuat aku hancur. Kalau dengan iman Tuhan, seakan-akan yang aku lakukan itu kelihatannya kurang berhasil, namun pada akhirnya terlihat hasilnya sangat-sangat memuaskan. Itu terjadi. Itu namanya iman, membuat kita semakin rendah hati. Nggak mau mengandalkan bakat kita, nggak mau mengandalkan talenta kita, karunia kita, kepintaran kita, ya. Namun kita tetap bersyukur, ya. Tuhan kasih itu, tetapi kita lebih jadi orang rendah hati. Itu yang terjadi. Sama seperti saya, walaupun Tuhan sudah kasih, ya, bahan-bahan untuk menyampaikan, ya, apa yang harus disampaikan, ya, sudah Tuhan kasih karunia untuk menyampaikan perkataan hikmat, namun saya tidak mau mengandalkan itu. Namun justru saya maunya makin datang kepada Tuhan. Tuhan, ya, aku tidak mau, ya, aku lakukan semua ini karena aku bisa, tetapi karena Tuhan yang bisa. Amin, haleluya. Berdoa, itu yang terjadi. Berdoa itu sangat penting. Ya. Itu tadi. Tanpa Tuhan saya tidak dapat berbuat apa-apa, tetapi bersama Tuhan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku, asal bersama dengan Dia. Amin. Itu terjadi. Kalau kita mengandalkan kehebatan kita, berarti kita tidak bersama dengan Tuhan. Walaupun Tuhan sudah kasih kekuatan itu, namun kita tidak bersama dengan Tuhan. Haleluya. Tapi kalau kita bersama dengan Tuhan, itulah kekuatan sejati. Haleluya. Itu terjadi. Mari coba kita baca Alkitab kita di dalam Yeremia pasal 20. Yeremia pasal 20, saya baca ayat yang ke-7. Engkau telah membujuk aku ya Tuhan, dan aku telah membiarkan diriku dibujuk. Engkau terlalu kuat bagiku, dan engkau menundukkan aku. Aku telah menjadi tertawaan sepanjang hari. Semuanya mereka mengolok-olok aku. Itu yang dialami. Dialami bahwa, ya, Yesus, ya, bukan hanya membujuk Yeremia, tetapi apa? Tetapi membuat bujukan atau perkataan itu membuat Yeremia menundukkan diri, ya. Sehingga dia jadi apa? Jadi orang yang rendah hati. Itu terjadi. Walaupun apa? Walaupun tantangan yang besar harus menimpa yang namanya Yeremia. Ketika harus memberitakan, ya, firman Tuhan, jadi tertawaan sepanjang hari. Dan diolok-olok. Ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-8.
Sebab setiap kali aku berbicara, terpaksa aku berteriak, terpaksa berseru kelaliman, aniaya. Sebab firman Tuhan telah menjadi celah dan cemoohan bagiku sepanjang hari. Tetapi apabila aku berpikir, aku tidak mau mengingat dia dan tidak mau mengucapkan firman lagi demi namanya, maka dalam hatiku ada sesuatu seperti api yang menyala-nyala, terkurung di dalam tulang-tulangku. Aku berlelah-lelah untuk menahannya, tetapi aku tidak sanggup. Itu yang terjadi. Itulah iman yang ada pada diri Yeremia, mampu membuat Yeremia menundukkan diri. Ketika Yeremia menundukkan diri, maka ada kekuatan Allah yang mengisi hidupnya. Itu tadi, makanya orang yang rendah hati pasti ditinggikan. Ketika Yeremia hendak berhenti menyampaikan firman Tuhan, kenapa? Terlalu berat perjuangan itu, tiap hari jadi bahan tertawaan, tiap hari diolok-olok. Dia sempat berpikir mau berhenti, nggak mau ngomong lagi firman Tuhan. Tetapi apa? Dia tidak sanggup. Itu yang terjadi. Sebesar apapun masalah kita hari ini yang kita harus hadapi, yang kita butuhkan apa? Iman. Amin. Yang kita butuhkan iman. Semakin kita rendah hati, justru di situ kita semakin kuat. Haleluya. Makin rendah hati, kekuatan Tuhan semakin meningkat. Itu terjadi. Dari mana kita dapatkan rendah hati? Dari iman. Gak ada jalan lain. Iman itulah yang membuat kita semakin rendah hati. Ketika kita semakin bertemu dengan Tuhan, semakin jadi orang yang rendah hati. Dan orang rendah hati itu pasti kuat menghadapi apapun yang terjadi. Segala perkara dapat Tanggung. Haleluya. Logika Yeremia pernah berpikir, aku tidak mau lagi, aku tidak sanggup. Itu tadi. Namun di dalam dirinya mendorong dia, memberi kekuatan kepada dia. Aku tetap maju di dalam Tuhan. Aku pasti sanggup. Haleluya. Itu terjadi. Saya tidak tahu apa yang dialami oleh bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda remaja hari-hari ini. Terutama kita tahu sendiri situasi Indonesia bagaimana. Gak ada jalan keluar. Jalan keluarnya hanya kita bisa datang sama Tuhan. Sesulit apapun masalahmu, selalu ada kabar baik di dalam Tuhan. Selalu ada kabar baik. Gak ada yang gak bisa diatasi oleh Tuhan Yesus. Asal kita mau rendahkan hati kita. Ya. Supaya kita rendah hati, cari Tuhan. Minta Tuhan. Tolong Tuhan, hatiku yang semakin tinggi ini, buat aku semakin rendah hati Tuhan. Jangan lagi aku pakai logikaku, perasaanku. Tapi aku mau cari caranya Tuhan. Cari caranya kehendak Tuhan. Itu yang terjadi. Maka apa? Maka kita semakin kuat di dalam Tuhan. Haleluya. Itu ketika semakin kuat di dalam Tuhan, apapun masalahnya tidak akan bisa merobohkan kita. Ketika akar itu semakin dalam, pasti pohonnya semakin tinggi, betul? Itu pasti pohon semakin tinggi. Ketika pohon itu semakin tinggi, pasti anginnya semakin kencang. Kenapa pohon itu tidak roboh? Kenapa? Karena akarnya yang menopang pohon itu. Sehingga sebesar apapun angin itu tidak membuat pohon itu roboh, cuma goyang-goyang aja. Haleluya. Itu terjadi. Begitu juga dengan semakin kita rendah hati, itu terjadi. Ya. Semakin membuat kita semakin kuat. Maka kita berkata, sekali Yesus tetap Yesus. Sekali rajin ke gereja, tetap rajin ke gereja. Ada masalah, tetap datang ke gereja. Itu terjadi. Ada masalah, tetap datang berdoa.
sudah ditetapkan nggak boleh diganggu gugat. Jam 8 hari Minggu nggak boleh diganggu gugat. Haleluya. Itu namanya pohon yang akarnya dalam. Itu terjadi. Kalau pohon akarnya nggak dalam, mulai datang tawaran menggiurkan. Ayo pilih mana? Pilih cari Tuhan atau kamu dapat job 10 juta. 10 juta banyak itu. Sudah, aku pilih 10 juta. Nggak mau datang ke gereja. Itu yang terjadi. Kalau akan Tuhan, apapun tawarannya, apapun masalahnya, aku tetap setia datang kepada Tuhan. Haleluya. Itu yang terjadi. Itulah betapa pentingnya ya, iman. Tidak boleh disepelekan karena iman itu adalah dasar orang percaya. Itu terjadi ya. Jangan kalau Tuhan sudah kasih kerinduan, jangan kita keraskan hati kita. Ya, kalau Tuhan sudah kasih kerinduan untuk kita datang sama Tuhan, jangan keraskan hati dengan berbagai banyak macam alasan. Amin. Jangan keraskan. Kalau kamu dikasih kerinduan sama Tuhan untuk datang ibadah hari Rabu, dikasih kerinduan untuk datang di hari Kamis, jangan keraskan hati. Kalau tidak, itu tidak akan tercapai. Amin. Maka nggak datang. Pada akhirnya nggak datang karena kita yang mengeraskan. Padahal Tuhan sudah kasih kerinduan. Itu yang terjadi. Apalagi kalau sudah kuat, maka apa? Maka orang itu apapun yang terjadi di dalam gereja, masalah apapun yang terjadi di dalam gereja, aku tetap tertanam di gereja ini. Aku tidak mau pindah-pindah gereja. Kalau kita mau pindah gereja, dimanapun kita pindah gereja, sama aja pasti ada masalah. Masalah itu harusnya membuat kita makin dewasa. Itu terjadi. Makanya tetaplah bersyukur ketika kita menghadapi masalah. Tuhan izinkan itu supaya kita makin dewasa di dalam Tuhan, bukannya pilih pindah gereja. Dimanapun pasti ketika kita pindah gereja ada masalah. Malah masalah itu makin lebih besar lagi ketika kita pindah. Memang ketika kita baru pindah, pasti kita disambut dengan luar biasa, betul? Ketika ada orang yang baru pindah gereja pasti disambut nggak? Woi, semuanya nggak ada masalah. Tapi hitungan bulan, tahun, udah mulai. Itu sama aja. Dimanapun kita berada, sama saja. Tetapi yang tidak pernah berubah siapa? Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus yang tidak pernah berubah. Haleluya. Itu terjadi. Bukan yang di luar yang kita harus perbaiki, tetapi yang di dalam kita yang harus diperbaiki. Itu terjadi. Yang di dalam kita yang perlu diubahkan. Bukan di luar. Kalau di luar itu urusan Tuhan. Kalau urusan diri kita, urusan diri kita. Kita yang berjuang minta sama Tuhan. Itu yang terjadi. Minta sama Tuhan supaya Tuhan ubahkan diri kita semakin hari semakin berubah. Haleluya. Itulah orang yang tertanam, apalagi dia dengar suara Tuhan. Kamu sudah ditetapkan di gereja BPDI, pasti ada iuran. Kamu mau pindah nggak? Kalau kamu pindah, naik gajimu, naik jabatanmu. Itu kita pasti. Ya, ketika Tuhan kasih yang namanya ketetapan hati, pasti iblis tawarkan yang lebih menggiurkan. Mana yang kita pilih? Itu terjadi. Makanya kita harus berdoa sama Tuhan. Tuhan, ya, Engkau tetapkan aku di mana Tuhan. Disitulah aku tetap di dalam itu. Tapi Tuhan, kalau Tuhan sendiri sudah ngomong, kita harus dipindahkan karena tugas ya sudah. Jalan, ikuti apa kata Tuhan. Itu dari apapun kata Tuhan kerjakan. Itu yang terjadi. Terus itulah pentingnya ya, fungsi dari akar. Itulah fungsinya, pentingnya kita harus ya, tahu iman itu seperti apa, dampak iman itu seperti apa. Dampak iman itu sangat luar biasa. Sehingga ketika mengalami terus pertumbuhan sampai apa? Sampai kita mengalami yang namanya berbuah-buah.
berbuah-buah. Berbuah-buah itu artinya apa? Berbuah-buah itu artinya karakter Allah ada di dalam hidup kita. Karakter kita sudah diubahkan. Haleluya. Bukannya sekedar berhenti berbuat dosa, ya, namun menghasilkan Buah. menghasilkan buah. Itu yang Tuhan mau, ya. Menghasilkan buah. Kenapa? Karena kesempurnaan dari pohon adalah ketika pohon itu berbuah. Begitu juga dengan kita. Kesempurnaan dari manusia itu apa? Ketika kita berbuah-buah. Haleluya. Bukan hanya sekedar kita bertobat, tetapi kita berbuah-buah. Berbuah-buah itu adalah karakter Allah. Karena dari semula Tuhan sudah rancangkan bagi kita bahwa apa? Bahwa kita harus serupa dan segambar dengan Tuhan. Apa yang harus serupa dan segambar dengan Tuhan? Karakter kita yang harus serupa dan segambar. Itu Tuhan tidak pernah menawarkan kita untuk kita segambar dan serupa, berarti kalau Yesus itu Tuhan, saya adalah Tuhan. Tidak. Kalau kita jauh dari Tuhan, maka iblis akan menanamkan kita bahwa kita harus jadi Tuhan. Tapi kalau kita semakin dekat sama Tuhan, tujuan kita untuk dekat sama Tuhan supaya karakter saya diubahkan, sama seperti karakter Yesus. Haleluya. itu terjadi. Orang jauh daripada Tuhan, pengennya jadi Tuhan. Pengennya kedudukannya sama seperti itu Tuhan. Bukan kedudukan. Segambar serupa itu berbicara tentang karakter. Amen. Itu terjadi. Karakter. Karakter Allah itu apa? Karakter Allah itu adalah penuh kasih. Karakter Allah adalah kasih. Allah adalah kasih. Kalau karakter kita diubahkan, maka apa yang terjadi? Maka kita bisa berbuah lebat. Kalau kita sudah diubah jadi kasih, maka kita bisa berbuah lebat. Amen. Makanya kerinduan Tuhan supaya kita bisa dipenuhkan oleh kasih Allah. kasih Allah. Itu terjadi. Kenapa? Pohon itu akan berbuah lebat ketika di samping pohon itu ditanam di Tepi air. air, Tepi air. di tepi aliran sungai. Ya. Sungai yang mengalir di mana tadi? Di bait suci. Ya. Dari mana? Dari mata kaki terus sampai jadi sungai. Itu sungai itu berbicara tentang Roh Roh Kudus. Kudus. Amen. Tuhan mau kita memiliki kepenuhan Roh Kudus. Haleluya. Artinya apa? Kepenuhan kasih. Amen. Itu dia. Ketika iman itu bergandeng bersama-sama, sejalan beriringan bersama-sama dengan Roh Kudus, sehingga kita dipenuhkan Roh Kudus, di situ semakin cepat kita berbuah lebat. Haleluya. Sama seperti murid-muridnya, ketika ditinggalkan Tuhan Yesus, mereka menerima apa? Menerima kepenuhan Roh Kudus. Maka disitulah murid-muridnya begitu hebatnya mengalami pertumbuhan, sehingga mereka mengalami pertumbuhan buah yang semakin lebat. Amen. Sehingga melalui buahnya itu, maka setiap hari Tuhan tambahkan jiwa-jiwa. Itu terjadi. Jangan sampai kita abaikan kasih karunia ini. Kita sudah ada firman dan kita sudah ada Roh Kudus. Dan kita abaikan kasih karunia ini sampai pada Tuhan datang kedua kali, dilihat kita, ternyata kita abaikan, sehingga kita tidak berbuah. Amen. Maka penyesalan tidak ada gunanya bagi kita. Ya. Tuhan hari ini mau mengingatkan kepada kita, sehingga kita sama-sama maju di dalam Tuhan. Haleluya. Sama-sama mengingatkan, sama-sama memotivasi, sama-sama bergandengan tangan untuk tidak ada di antara kita yang Tinggalkan. Amen. Jangan sampai di antara kita, jangan sampai ada orang yang ditinggalkan. Kita sama-sama masuk ke tempat yang paling baik. Puji Tuhan. Demikianlah kebenaran firman Tuhan pada pagi hari menjelang siang ini. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan ujian indah rencana Tuhan.